Malam ini kita melanjutkan kitab kita yang bernama Kifayatul Mubtadi'in, yaitu tentang mengenal sifat-sifat Allah, atau juga yang dikenal dengan ilmu tauhid. Kedudukan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, yang paling utama. Itu adalah ilmu tauhid daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Laksana sebuah bangunan yang besar, bangunan yang kokoh, tauhid itu adalah pondasinya. Bagaimana bisa berdiri bangunan yang kuat, yang kokoh, kalau tidak didasari dengan pondasi yang kuat? Jadi pondasinya itu adalah, tamsilnya adalah ilmu tauhid. Setelah itu baru sebuah bangunan tadi dibentuk, dibikin tiang. Nah, tiangnya itu ialah perkara syariat fiqih. Tiangnya itu perkara sembahyang. Jadi diumpamakan sebuah bangunan ilmu tauhid itu adalah pondasinya. Tiangnya itu adalah sembahyang. Bagaimana mungkin tiang itu bisa berdiri tanpa pondasi? Hancur bangunan kada kau mandak tiang. Yalah. Baru nang lain-lainnya. Baru jadi tauhid, fiqih dan tasawuf. Anggaplah tasawuf itu atap dan lantainya. Hanyar kawa didiami, yalah. Mun kada atap kada lantai, lain rumah belum. Bukan dikatakan bangunan rumah belum. Atapnya kada ada, lantainya kada ada. Jadi tauhid adalah pondasinya. Amun hendak bertahan bangunan itu menjadi bangunan yang kokoh, yang kuat, maka pondasinya harus kuat lebih dahulu. Itu ilmu tauhid. Jadi modal ibadah berusaha itu, tauhid itu adalah modalnya. Bagaimana kita bisa mendapat suatu keuntungan tanpa modal? Adalah jalan berujung berusaha tanpa modal. Nah, itu. Jadi modalnya adalah tauhid. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan kemarin kita membahas yaitu sifat Allah, iradah. Malam ini kita masuk kepada sifat Allah, ilmu. Ini sifat Allah nang kedelapan lah. Wujud 4, 5, 6, 7, 8, 9 lah. Masuk kepada salabiyah yang ketiga. Sifat ma'ani lah. Masuk kepada sifat Allah, ilmu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa ulumihi fi daraini amin. Di sini musannif berkata ilmu. Ilmu artinya tahu Allah Ta'ala, lawannya jahlun, artinya bebal. Mustahil ia bebal, wajib Allah Ta'ala itu tahu. Dalil Qur'annya, dalil naqlinya, wallahu bikulli syai'in alim.
Artinya bermula Allah Ta'ala jua yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah Ta'ala itu Sidin mengetahui segala sesuatu. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat ilmu, mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak atau tidak nampak, yang besar maupun yang kecil, yang sudah maupun yang akan terjadi. Allah mengetahui yang ada di dalam hati, di dalam geritik hati manusia. Jadi tidak ada nang lepas, nang luput dari pengetahuan Allah. Baik nang halus, nang ganan, nang jauh, nang dekat, semuanya tidak lepas dari pengetahuan Allah. Allah mengetahui semut yang hitam. Allah mengetahui semut yang hitam di dalam suatu gua yang gelap di hari malam. Allah mengetahui semut hitam yang kecil di dalam gua yang gelap di hari malam yang gelap. Allah mengetahui. Jadi tidak ada yang lepas daripada pengetahuan Allah. Allah mengetahui yang tidak diketahui oleh makhluk. Jadi Allah kemarin Allah bersifat iradah. Allah bersifat kudrat kuasa. Yalah. Allah bersifat iradah, berkehendak. Jadi kuasa Allah apa saja Allah kuasa. Dan Allah berkehendak apabila Allah menghendaki. Tapi semua kuasa Allah, kehendak Allah itu pasti semuanya itu dengan pengetahuan Allah, dengan ilmu Allah. Lain halnya pengetahuan manusia, pengetahuan makhluk. Kita ini tahu juga, tapi tahunya kita itu pun, pengetahuan kita itu pun atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Sebelumnya pengetahuan kita tidak ada. Artinya kita ini sebelumnya jahil, bodoh, jahil kita. Lalu diberitahu oleh Allah menjadi tahu. Jadi ada hikayah, cerita, memang hikayah di dalam Al-Quran. Kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa bergelar Kalimullah. Nabi Musa orang nang berdialog langsung, nang berbicara langsung dengan Allah. Diberi Allah kawa berdialog, berbicara dengan Allah. Jadi seketika Nabi Musa berdakwah, menyuruh kepada umatnya untuk bertuhan. Lalu di antara jamaahnya
ada yang bertanya kepada Nabi Musa, wahai Rasulullah, adakah lagi orang yang lebih berpengetahuan selain pian? Jemaahnya bertakon. Ujar Nabi Musa, tidak ada. Tidak ada Nabi Musa. Wah, menjawab. Artinya aku diberi oleh Allah mukjizat bisa berdialog dengan Allah. Dan aku lagi diberi oleh Allah kemuliaan, yaitu apa? Kitab Taurat lah Nabi Musa. Diberi oleh Allah kemuliaan. Jadi jawaban Nabi Musa tidak ada. Pertanyaan jemaahnya tadi tuh, adakah lagi orang yang lebih jaga kita bahasa kita nang alim pada pian, nang berpengetahuan, nang lebih dari pian? Kadada. Lalu Allah menagur kepada Nabi Musa. Ditagur oleh Allah. Apa ujar Allah? Bahwasanya manusia semua yang perlu diketahui bahwasanya tidak ada ujar Allah yang bisa mengetahui semua yang perlu diketahui, dan tidak ada ujar Allah satu utusan saja yang menjadi semua pengetahuan. Akan ada ujar Allah selalu orang yang tahu apa yang orang lain tidak mengetahuinya. Allah menjawab, menegur kepada Nabi Musa. Artinya jadi Allah ada makhluk manusia yang mengetahui atas ketidaktahuan manusia yang lainnya. Berarti ada lagi yang lebih pahamnya tak? Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah. Ujar Nabi Musa, siapa orangnya? Oh iya Nabi Musa, siapa orangnya ya Allah? Siapa orangnya? Dan di mana orangnya? Ujar Nabi Musa, ulun ya Allah, nah, hendak belajar, yalah, hendak mengaji, hendak belajar lawan orang itu. Lalu Allah memberi apa isyarat kepada Nabi Musa bahwasanya orangnya itu jika kita ujar Allah Ta'ala, nah, bawa satu ekor ikan, buat di keranjang. Kina di mana ikan itu lepas, maka disitulah orang-orang yang dimaksud itu tadi. Jadi Nabi Musa membawa satu ikan terus berjalan mencari orang tersebut. Berjalan di tepi pantai. Lama-kelamaan Nabi Musa kecapean, keuyuhan, kelapahan. Lalu merebahkan, menyandarkan diri di sebuah batu. Akhirnya Nabi Musa tertidur. Nabi Musa ditemani oleh asistennya, khadamnya, muridnya. Kalau ada khilaf namanya Yusa lah. Jadi asistennya kada guring, Nabi Musa guring. Terguring olehnya keuyuhan kalawasan berjalan. Setelah terbangun, lalu Nabi Musa meneruskan perjalanan.
Padahal di waktu Nabi Musa tertidur, ikan itu melompat ke laut. Tapi si khadam Nabi Musa itu tadi ingat memadahkan lawan Nabi Musa. Terus berjalan, akhirnya pas menurut riwayat ada yang mengatakan bahwasanya si khadam tadi bertagih, merasa haus dan lapar, berpandil lawan Nabi Musa bahwasanya bolehlah jika kita minum dulu, makan minum, koyuhan sudah kelaparan. Aja Nabi Musa, ayo aja nak makan aja dulu. Seketika itu lalu Nabi Musa bertakwa, mana ikan yang kita bawa tadi mana? Lalu ujar khadamnya tadi, aku hanya saja juga ingat, mungkin aku digoda oleh syaitan, dilupakan oleh syaitan, mengatakan lawan engkau ya Nabi Musa, ikan tadi waktu kita istirahat yang pertama tadi, waktu pian tertidur tadi, ikan tuh lepas di situ, buka ke laut. Nah, dan Nabi Musa ini yang kita cari. Yuk kita datangi tempat asal tadi. Bubulik mendatangi waktu nang kejadian Nabi Musa tertidur tadi. Setelah sampai di sana, ternyata ada seorang laki-laki dengan pakaian bersih tertutup, pakaian rapi bersih tertutup, artinya orang mulia lah. Sampai di sana, oh jadi Musa, iya ini orangnya nih, daripada hakan Allah tadi. Lalu Nabi Musa memohon lawan kepada laki-laki tadi, artinya ulun hendak belajar, ulun hendak berguru lawan pian. Ikam Yasidin ya kalau Nabi Musa dari Bani Israel inggih, Ikam Yasidin orang yang diberi oleh Allah kemuliaan, bisa berdialog, berbicara kepada Allah. Dan Yasidin pulang, aku pun diberi juga kemuliaan, bahwasanya nang orang lain kada tahu, aku mengetahui. Sama-sama jadi Musa kada lain lagi, sudah ya dah orangnya. Permohonan Nabi Musa yang pertama ditolak, yang kedua ditolak, yang ketiga hanya diterima. Itu pun ada syaratnya. Apa syaratnya? Ayo sini nikah nambah guru lawan aku terima, tapi dengan catatan ada persyaratannya. Apa persyaratannya? Ikam harus bersabar daripada banyak bertanya. Jadi kita jangan banyak bertakun. Lihati aja sudah. Jangan banyak bertakun. Jadi kita harus sabar ikam daripada bertanya. Menikam sanggup. Ayo. Jadi Nabi Musa insyaallah sanggup. Sudah? Deal sudah? Dengan perjanjian itu tadi. Lalu berjalan. Lama-kelamaan berjalan, ada kapal lewat, perahu lewat. Dipanggil oleh pemuda tadi. Seorang laki-laki tadi. Seorang laki-laki itu tadi ialah Nabi Khidir alaihissalam. Di Kawaisidin kapal perahu singgah, naik ke perahu. Orang tahu bahwasanya itu Nabi Khidir, tahu. Naik di dalam perahu, lama kelamaan di dalam perahu
Nabi Khidir mengambil satu buah kapak. Habis itu kapal orang yang bagus itu dilubangi sidin lawan kapak. Nah, Nabi Musa tercengang sudah. Ada apa ini? Kapal bagus-bagus dilubang. Jadi Nabi Musa menegur, bertakon, kenapa Pak Maha Guru pian melubangi kapal itu kenapa? Kita ini naik perahu ini sudah kada dipungut bayaran dari kita lah. Imbah itu pulang kapal yang bagus pian lubang. Kenapa? Jadi Musa, ya Nabi hadir. Kamu ingatlah perjanjian kita. Bahwasanya ikam harus bersabar daripada bertanya. Jangan banyak takon. Jadi ini Musa ulun kada umpat lah. Pian tanggung resikonya. Nyak haram apa? Iya sih, jangan hadir ya siap. Aku menanggung resikonya. Habis itu turun dari kapal. Panjang kisahnya ya kala. Turun dari kapal, melihat anak-anak, seorang anak-anak bermain lawan teman-temannya, anak-anak laki-laki, didatangi oleh Nabi Khidir beserta Nabi Musa tadi. Seorang anak-anak tadi nang balong balik dibunuh oleh Nabi Khidir. Kepalanya ini dicabut, terpisah daripada batang tubuhnya. Wayo, dicabut oleh Nabi Khidir, dimatiin. Laksana orang mengambil buah, dihanggus tuh. Kepalanya terpisah daripada badannya, dibunuh oleh Nabi Khidir. Makinnya ay Nabi Musa. Kenapa jadi pian bunuh seorang anak yang kada berdosa, seorang anak yang kada pernah membunuh orang, pian bunuh? Kenapa? Musa, ujian Nabi hadir. Ingat perjanjian kita. Ingat Nabi Musa, cuma kada sabar. Ingat. Ulun jadi Musa kada umpat-umpat. Pian tanggung resikonya kada umpat kita. Lah, pian tanggung. Resikonya 2 kali sudah nah. Terus lagi berjalan sampai ke suatu kampung. Nang di mana di kampung itu tahu aja bahwasanya ini Nabi Musa, ini Nabi Khidir, tapi kadeda nang menjamu sini, nang memberi minuman, makanan sampai dipinta oleh Nabi Musa. Ya tuh kada memberi. Orang kampung tadi tah saking pamalarnya di kampung itu. Jadi Nabi Khidir melihat suatu gerbang bangunan hendak roboh, gerbang hendak rabah. Lalu dibaiki oleh Nabi Khidir. Dibaiki selesai. Jadi Nabi Musa kenapa pian membaiki itu? Sedangkan pian tahu seorang bahwasanya tadi kita minta makan minum pada diberinya. Kenapa pian membaiki itu? Minta aja Nabi Musa upahnya lah bubuhannya tak? Musa 3 kali sudah Nabi hadir cukup. Sampai sini aja kita. Di sini perpisahan kita. 3 kali dan Nabi Musa melanggar persyaratan. Nang kada boleh banyak bertanya. 3 kali cukup sudah. Nabi hadir sudah sampai. Artinya di sini, sampai di sini aja kita. Disinilah tempat perpisahan kita sudah. Artinya kamu kada kawaju 4 apa. Tapi sebelum Nabi Khidir berpisah dengan Nabi Musa, diungkap sidin atas segala kejadian yang bersama Nabi Musa tadi. Kenapa jadi Nabi Khidir melubangi perahu nang bagus-bagus, perahu orang dilubangi oleh Nabi Khidir? Karena di depan perahu itu ada serombongan perampok. Seandainya kapal itu kada buntus, kada dibuntusi, kapal itu diambil orang, diambil rampok. Melihat kapal buntus, kada kepengennya mengambil.
lolos. Itulah rahasianya. Nabi hadir mengetahui nang akan terjadi ini tahu sudah. Nang kedua, nang lebih parah, Nabi Khidir membunuh seorang anak nang belum balik, nang lagi asyik-asyiknya. Alasannya kenapa? Nabi hadir itu bukan berkehendak sidin, kada itu atas perintah Allah. Bukan atas kehendak sidin, atas kehendak Allah. Allah yang menyuruh membunuh pada anak kita. Karena anak itu ujian Nabi hadir. Amun inya besar nanti, misalnya inya dewasa, kada dibunuh, inya menjadi anak nang durhaka. Allah cinta kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, ibu bapaknya tuh, karena orang tuanya adalah orang nang saleh. Orang nang saleh. Gara-gara kena orang tuanya mencintai anaknya, lalu kena bapaknya berubah, rusak imannya. Dan ina setelah aku bunuh, maka inya kena ibu bapaknya tuh kena melahirkan pulang seorang anak laki-laki, dan anak laki-laki itu menjadi anak saleh. Akhirnya ibu bapaknya menjadi penghuni surga. Anak nang dibunuh tadi pun olehnya belum balik menjadi penghuni surga. Dan anak nang saleh sudah jelas dihabarakan nang akan lahir nih menjadi orang dewasa kita menjadi anak saleh. Jadi semua menjadi ahli surga. Nabi Khidir mengetahui, diberi Allah pengetahuan, diberi Allah ilmu, mengetahui nang akan datang. Nang akan datang. Nang ketiga, Nabi Khidir mendirikan, memujuri bangunan nang hendak roboh. Olehnya masyarakat di desa itu orang nang pemalar, sekalinya di bawah gerbang itu ada di situ harta karun nang dicanangakan untuk anak yatim fakir miskin. Amun inya gerbang itu roboh, maka ujian Nabi hadir, harta karun itu bongkar, akan dikuasai orang-orang yang pemalar tadi. Jadi Nabi Khidir menjaga supaya bangunan itu jangan roboh, makanya dibangun sidin lagi, diperbaiki sidin. Ini sini sampai masanya itu dikeluarkan harta itu. Baru, masya Allah. Setelah itu Nabi Musa bertobat kepada Allah. Nah, pada kawal lagi dah, tugas sudah berkesempatan diberi. Tapi Nabi Musa kada sabar, bertakun terus. Nah, seandainya ya kalau kada bertakun, mungkin lebih banyak lagi rahasia-rahasia yang terbongkar. Cuma cukup sampai di situ ceritanya. Jadi Nabi Khidir diberi oleh Allah, itu pun atas perintah Allah semua. Nabi Musa diberi oleh Allah, kawa berdialog, berbicara kepada Allah. Nabi Khidir diberi juga oleh Allah. Kayak apa aja berbicara Nabi Musa berbicara kepada Allah, maka Allah itu kalam Allah itu kada huruf suaranya, kayak apa berbicaranya dengan bahasa Allah terserah sendiri. Nang diberi paham Nabi Musa. Kalau pernah kayak ini kita berpandir kada, samun kayak amun sama kita di berpandir, artinya muhaddas, yalah. Artinya Tuhan sama yang lawan kita. Ini dengan bahasa Allah. Pada tahu bahasa Allah itu kayak apa? Dengan bahasa Allah. Ini berpandir itu pian kada mesti lawan muntung, lawan lisan. Yalah. Kada mesti.
Kita berpandir, misalnya contoh aja nih, ini masih di alam dunia lah, alam dunia masih di dalam mimpi. Berpandirnya kita misalnya berpandir dalam mimpi, bertemuan perguruan, bertemuan kawan dan sanak kawan. Tahun muntung lah berpandir. Adalah. Ini masih di alam dunia. Kita berjumpa lawan kawan itu tadi. Sampai baju kawan aja ingat warnanya habang, putih, hijau, tahu. Melihat tahun mata lah dalam mimpi itu. Ini bahasa mimpi aja, apalagi bahasa Allah. Nah, ini bahasa Allah. Amunnya ada huruf suaranya itu sama lawan makhluk. Bagi Allah paling mustahilnya. Berjumpa Allah. Kayak apa Nabi Musa? Nabi Musa orang yang berjumpa Allah hebat lah. Tapi perlu kita ketahui lagi juga bagaimana dengan pemimpin kita, yalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berbicara dengan Allah. Sidin melihat zat wajibul wujud. Ketika sini Isra Mi'raj, Nabi Musa, Allah hendak bertampak, ialah di suatu gunung, hendak mengarasi dunia, hendak melihat zatnya Allah. Apa? Itu pun hanya sepercikannya aja, bukan zatnya. Jika ibarat cahaya ini hanya sedikit, nanti tumbusannya di tawing ini nang keluar. Gunung aja hancur, dan Nabi Musa-nya pun siup pingsan. Rasulullah melihat berhadapan-hadapan dengan Allah. Insyaallah. Jadi perlu juga kita ketahui dan kita imani bahwasanya apa saja kelebihan nabi-nabi dan rasul itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pada Rasulullah. Maka jangan melihat Allah itu ada kawan di dunia, hancur alamnya. Melihat Allah itu ada kawan di dunia. Melihat Allah itu di dalam surga. Di dunia ini kata kawan melihat Allah. Mau hendak melihat Allah di dalam surga. Berarti Allah bertempat di surga lah. Kada. Kita salah paham pulang. Amun Allah berdiam di surga, bertempat di surga, berarti Allah berhajat kepada surga. Lah, berarti sama kalau kita berhajat juga. Maka Allah aja kena di dalam surga berjumpa lawan Allah, melihat lawan zat wajibul wujud itu, berarti Allah di surga kada bertempat di surga Allah. Jadi ulun pertemuan yang telah lewat, misalnya ujar ulun amun hendak melihat bulan, masuk ke dalam majelis ini lah. Misalnya kan di luar sana kada kawa melihat bulan. Pas bila masuk ke dalam majelis ini melihat tahun bulan. Misalnya di sana ada terbuka atap, melihat tahun bulan. Turun ke sana kada ada melihat. Tapi bila masuk ke sini melihat tahun bulan. Apakah bulannya itu di majelis ini, di rumah ini? Kada. Cuman syarat hendak melihat bulan masuk ke dalam majelis. Syarat hendak melihat Allah masuk ke dalam surga. Bukannya Allahnya di dalam surga, bukannya bulannya di dalam rumah ini. Kada. Cuma jalan hendak melihat bulan itu masuk ke sini. Jalan hendak melihat Allah, berjumpa Allah, masuk ke dalam surga. Jadi jangan salah paham. Berarti Allah bertempat di surga lah. Kada. Makanya kaum Mu'tazilah gurunya kada empat. Nam berjumpa Allah di dalam surga itu ada empat. Di sini perbedaannya kaum Mu'tazilah. Ini berdasarkan dalil juga. Ini hendak apa? Memang kada ada lain juga. Ini hendak apa? Menuakan sifat Allah, kemuliaan Allah. Artinya Allah itu laisa.
Yalah, dipertahankan sampai dalam surga pun kada kau berjumpa Allah. Itu kaum Mu'tazilah. Ada kita ini umat Imam Asy'ari, Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaah berjumpa lawan Allah. Nah, berjumpa lawan Allah. Kada hanya di surga, yalah. Di dunia ini pun bagi orang yang Allah bukakan hijab bisa melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kuasa. Beriman kata kita, apabila Allah kuasa, apabila Allah berkehendak, tentu Allah berkehendak dengan ilmu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya sifatnya ilmu, sifatnya qudrah, iradah, ilmu ini tidak ada hubungannya dengan mustahil ataupun wajib. Walaupun ada nama atur mustahil, kan ada mustahil, ada hubungannya. Allah kuasa. Apabila Allah berkehendak, tentu dengan ilmu tidak ada mustahil. Jadi berjumpa Allah di dalam surga. Ya. Ujar Imam Ahmad, nah, apabila Allah itu tidak dapat dilihat di alam semesta ini, Allah Ta'ala tidak dapat dilihat di alam semesta ini, maka tidak ada yang dapat dilihat. Kada ada apa-apa. Amun Allah itu tidak nampak di alam semesta ini, maka tidak ada yang dapat dilihat. Apabila Allah Ta'ala bertajalli sidin, bertampai sidin, berungkai sidin, maka hancurlah alam semesta ini. Ini lagi orang puji guru hasa biji je. Amun Allah bertajalli, berungkai sidin, maka hancurlah alam semesta. Pas saja kalau lah. Jadi Tuhan itu kada kau dilihat di dunia. Tuhan itu kada kau dilihat di dunia. Makanya jujuran hendak bertemu Allah itu mati dah lah. Yalah. Ajaran bagus kumpul hendak jujuran hendak berjumpa Allah, hendak bertemu lawan Allah, mati dah lah. Ketemuan tak? Amun seorang aja masih ya kalah. Nah, seorang nang alim, seorang nang pintar, seorang nang kuat, seorang nang hebat, seorang nang berkuasa, kada bakalan berjumpa Allah. Jadi pengetahuan makhluk didahului oleh kebodohan, dan pengetahuan makhluk itu pun sendiri adalah kehendak Allah. Kehendak Allah. Amun ka itu jar kada usahai belajar, kada usahai menuntut ilmu. Ya Allah. Amun Allah hendak menghendaki nyaman ai, alim ai. Biar menuntut jangan Allah kada menghendaki. Kada alim juga. Kayak itu bahasa Satan. Allah menyuruh kita ini berusaha, berikhtiar. Artinya nih menuntut ilmu ini suatu usaha ikhtiar nih. Dan itu pun disuruh atas perintah Allah. Kita ini disuruh berusaha berikhtiar. Menuntut nih berikhtiar, karena berusaha ikhtiar kita nih. Tapi usaha ikhtiar kita itu pun tidak lepas daripada usaha ikhtiar itu daripada Allah.
Jadi nangaran usaha ikhtiar itu nyata perbuatan Allah kepada hambanya, itu nangaran usaha ikhtiar. Jadi usaha ikhtiar nyata perbuatan Allah kepada hambanya, bukannya usaha ikhtiar kita, Bang. Itu nangaran usaha ikhtiar itu. Jadi usaha ikhtiar itu nyata perbuatan Allah kepada hambanya. Ini banyak juga orang nang alim, banyak orang nang alim. Allah beri inya tadi, Allah berkehendak lawan orang itu tadi alim, alim ilmu lah, alim pemandiran. Allah berkehendak lawan orang tadi itu banyak hafalan hadis Quran hafal dia. Tapi Allah berkehendak orang itu tadi kada memahami lawan hafalannya, lawan ilmunya tuh, artinya kada merasa. Allah menyuruh dan diberinya tadi, wah pemandirannya harap, misalnya perkara tauhid, tapi ma'rifatnya, pengenalan kalam pemandiran, ilmunya ilmu kalam pemandiran aja, tapi kada diberi rasa oleh Allah. Ini kita nih nang kita cari itu rasa, rasa yang kita cari, nang supaya kita nih merasa bahwa kita ini betuhan Allah. Amun betuhan tuh betuhanan dah sudah, yalah, betuhanan sudah seberataan. Takun aja, siapa Tuhan engkau? Allah. Berataan mulai anak-anak sampai orang tua, betuhan ya sudah. Tapi belum merasa betuhan. Jadi kita kayak ini nih supaya kita nih merasa bujur-bujur betuhan. Amun dipandir aja nyaman aja ilmu nih. Banyak orang na alim, yang hafalannya banyak, Quran hadis, tapi nya kada merasa lawan ilmu itu. Banyak. Nah, apalagi nya isi ilmu banyak lalu menimbulkan kesombongan pada dirinya, makinnya jaka anu tuh perkara rasa tadi sudah Tuhan tutup di dalam hatinya, kada bakalan masuk, ditutup Tuhan sudah. Olehnya kesombongan itu kada dibuang. Jadi kayak apapun ilmunya, nya kada bakalan merasa. Karena nang kada baik ada di hati baduhulu, nya kada mau tergabung, tercampur nang suci itu lawan nang apa? Nang kada baik, kada mau tergabung, itu kada mau tercampur. Bila ada di hati ini nang kada baik, kada bakalan merasa manisnya ilmu, kada bakalan, walaupun pengetahuannya ilmunya banyak, kada bakalan rasa tadi bah, kada bakalan diberi oleh Allah. Namun sudah diberi rasa oleh Allah, lezat ya. Jadi mudah-mudahan kita diberi rasa. Tujuannya itu hanya bujur-bujur diberi rasa kita ini betuhan, diberi rasa kita ini banabi. Itu tujuan kita. Ulun berpandir membaca kitab ini pun mencari rasa, mencari rasa. Penting rasanya bong ya kala. Bibinian itu kan cari rasa juga nya, yalah. Kada mandang ganal halus bang rasanya, ya kah? Yalah cera, ubo, cari rasa kala, rasa nanti cari. Jadi banyak orang itu diberi oleh Allah ilmu, tapi nya kada merasa akan manisnya ilmu itu, karena sudah ada di dalam hatinya nang karusakan, nang sifat-sifat nang tercela, itu kada bakalan diberi rasa manisnya ilmu, kecuali
Inya membuangi dahulu. Kecuali inya membuangi dahulu. Nabi Musa aja kayak apa? Kisah Nabi Musa tadi, Masya Allah. Oh datang kai. Nah, jadi di Nabi Musa diberi oleh Allah orang nang kawa berbicara lawan Allah. Nabi Khidir orangnya luar biasa. Sihir mengakui akan kehebatan Nabi Musa. Karena beruntungnya lah hikam diberi oleh Allah ilmu kawa berdialog berpandir lawan Allah. Diberi pulang kitab, ialah suatu kemuliaan kitab Taurat. Dipuji oleh Nabi Khidir. Ada Nabi Musa kada memuji lawan Nabi Khidir, padahal sudah dihabarakan oleh Allah nih. Orang nang ikam kada tahu, ada orang nang tahu siapa ya Allah itu ya Nabi Khidir. Nabi Khidir memuji lawan Nabi Musa. Padahal sih dia mengetahui orang lain nang akan tahu, nang akan datang mengetahui Nabi Khidir. Nabi Musa ada semua, cuma Allah masih sayang ditagur sidin hajatah. Yalah, jangan nak kayak Nabi Adam, yalah berbuat apa? Diujar kesalahan, dilempar ke dalam dunia. Kada ditegur saja oleh Allah Nabi Musa. Jadi mustahil tadilah lawan daripada ilmu. Allah itu jahlun, babal, bodoh, mustahil ditolak oleh akal. Artinya mustahil tuh akal ini kada menerima. Nah, kada menerima Allah tuh jahil. Itu ngaran mustahil tah. Artinya otaknya akal kita kada menerima itu. Mustahil. Allah itu babal, bodoh. Jadi dalil Al-Qur'annya, dalil naklinya wallahu bikulli syai'in alim. Bermula Allah Ta'ala yang mengetahui dengan tiap-tiap sesuatu. Itu dalil Qur'annya. Dalil akalnya ialah adanya ini alam. Adanya alam. Bukti Allah itu alim. Dalil akalnya adanya ini alam. Mulai kudrat, iradat, ilmu, dalil akalnya adanya ini alam. Kenapa? Amun Allah itu kada kuasa, sedikit lah. Amun Allah itu kada berkehendak, amun Allah itu kada alim, kada mengetahui, maka tidak ada alam semesta. Jadi bukti Allah itu kudrat, bukti Allah itu iradat, bukti Allah itu alim, ilmu, mengetahui adanya ini alam. Allah mengetahui segala sesuatu. Belum ada, nang sudah ada, nang akan datang diketahui oleh Allah. Alam ini Allah mencipta, berarti Allah itu mengetahuinya, dan Allah itu mengaturnya dengan pengetahuan Allah. Jadi Allah mencipta itu pasti dengan ilmu, dengan pengetahuan sendiri. Jadi mustahil Tuhan itu bodoh. Jadi sifat ilmu adalah sifatnya Allah. Pengetahuan itu adalah sifatnya Allah. Kita nipang, misalnya kita ini diberi dikehendaki oleh Allah. Misalnya kita ada melihat orang berilmu, bukan ilmu orang itu, bukan ilmu kita. Orang yang berilmu itu atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Ini tadi berilmu. Orang berilmu
Misalnya lah lawan kada beilmu belain, hasil belain di bidang apa aja. Orang beilmu lawan orang kada beilmu di bidang apa aja berbeda. Di bidang usaha berbeda, beilmu lawan kada. Orang beilmu hasilnya besar. Pernah dipandang ke dunia lah, perkara dunia. Orang nambil ilmu tuh, misalnya berusaha, nya menghasilkan hasil nenggono. Kalau orang yang kada beilmu, nya mengandalkan apa? Tenaga, begawi. Orang beilmu kada mengandalkan tenaga. Yalah. Orang ini aja nih, akal hidup. Nya dengan ilmu tuh akal hidup akal. Kada maunya mengandalkan tenaga. Amun orang yang kada beilmu mengandalkan tenaga. Orang yang berilmu pulang yang diberi Allah ilmu tah. Di dalam suatu ibadah melaksanakan ibadah berbeda lawan orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang kada berilmu. Orang yang mengandalkan tenaga beilmu, kada beilmu nih. Nya beribadah mengandalkan tenaga lah. Misalnya nya beribadah sembahyang. Oh rajin sembahyang. Ini adalah tenaga cangka sembahyang. Bagus puasa rajin. Berusaha memberi nafkah kepada anak bininya. Ini mengandalkan tenaga kada dengan ilmu. Sedangkan tenaga ini suatu saat kita ini bisa sakit. Yalah, kita ini kada muda terus, Pak. Kena suatu saat kita ini Tuhan. Amun kita mengandalkan tenaga, paling tidak mengurangi begini. Lawan ibadah tadi, paling kada berkurang. Mun beribadah mengandalkan tenaga, paling kada berkurang. Bahkan bisa kada kawa lagi. Yalah. Maka kita dituntut oleh Allah. Yalah. Diperintahkan oleh Allah beribadah itu non-stop 24 jam. Kayak apa pian? Mun kita beribadah mengandalkan tenaga. Jadi beribadah itu ialah dengan ilmu. Dengan ilmu kada ada jalan pian mengandalkan tenaga kau beribadah terus. Sedangkan kita ini bisa sakit lah. Kena faktor usia. Jangankan hendak nang mandi mengambil air wudu aja lah kada kau lagi menggatar. Anak turun aja kada kau lagi nah. Tolongi kae lah. Berjalan lama sudah. Menggatar-gatar. Kawal lagi kita mengandalkan tenaga ibadah. Jadi beribadah itu pun dengan ilmu. Berusaha itu juga. Berusaha itu dengan ilmu. Mengandalkan tenaga. Makin kita karasi, makin kita berhimmat, makin mengandalkan kekuatan tenaga. Lihat 3 orang yang sukses tuh biar. Orang berusaha kada mengandalkan tenaga. Yalah. Kada mengandalkan otak dengan ilmu tadi. Ya ini tanda tangan gini aja najar. Set tanda tangan berapa? Yalah 1 M ya. Nyamannya seorang maka amyalah. Mencari puya sakit pinggang. Kita mengandalkan tenaga. Cuma tenaga aja dulu kada apa. Jangan bertahan di situ. Yalah sambil berpikir. Ulun kan sambil berpikir juga. Yalah berusaha sambil berpikir juga. Amun julun ka ini tarus salah pah bener nah. Guru mulai es na subuh ada. Berpikir juga nih. Ya mun ka ini tarus lepah. Nah. Mandalakan tenaga. Kada kau di garasi, kada kawa. Kada kisah orang ya kalau seorang subuh hari mulai ya Allah. Jadi lain pian orang dengan ilmu lawan kada ilmu lain. Perasaan. Aja.
sedang lah. Insya Allah minggu akan datang kita membahas sifat Allah hayat lah. Hayat artinya hidup Allah Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi umur oleh Allah, ya diberi kesempatan lagi, mudah-mudahan kawa kita istiqamah di dalam majlis ini nah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Terusnya seperti biasa kita bertahlil sedikit, kita hadiahkan kepada seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, baik itu ibu